A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kembali bangun tidur, kembali hidup. Hidup di dalam iman dan Islam. Jemaah sekalian, kewajiban kita bagaimana menjaga iman Islam kita selama hidup ini dengan sebaik-baiknya. Allah SWT juga memberi nikmat sehat kepada kita. Sebagai rasa syukur, mari kita terus menjaga kesehatan agar hidup itu dalam beribadah pada Allah lebih lancar, lebih nyaman. Jemaah sekalian, aktivitas sehari-hari yang saya kira setiap orang melakukan adalah memberi dan pinjam meminjam. Itu aktivitas yang saya kira tidak bisa kita menghindari. Mengapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Di samping juga dia makhluk individu. Jadi makhluk sosial, hidup bersama-sama orang lain, ya, berinteraksi. Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Apa yang diingini? Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, harta dari emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi kembali kepada Allah itu sesuatu yang baik. Ini kita manai kembali kepada Allah itu ya kembali besok di akhirat, ya, masuk surga. Tapi bisa kita manai kembali kepada Allah itu ya kembali ke aturannya Allah, kembali ke kitabnya Allah, kembali ke tuntunan hidup Allah. Inilah satu kebaikan. Nah, ayat ini memang menunjukkan bahwa manusia itu punya rasa senang, rasa cinta apa yang diingini. Wanita-wanita itu bisa juga dimanai lawan jenis, ya. Yang laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, itu lawan jenis. Kemudian anak-anak, setiap orang pasti senang anak-anak. Kalau melihat anak-anak kecil itu nyenengke, ya, sip, ya. Jadi nggak peduli anaknya siapa. Jadi rasanya ayem gitu kalau melihat anak-anak kecil, seneng.
Ya apalagi anaknya sendiri. Wah itu luar biasa. Kemudian harta, semua orang berharta ya. Jadi harta yang banyak itu dari jenis emas, perak. Ya. Kemudian kuda pilihan itu ya alat transportasi sekarang ini. Ada binatang ternak, peternakan ya, termasuk peternakan lele dan sebagainya. Sawah ladang itu perkebunan pertanian. Juga kita bertanam, sekarang musim bertanam ini, musim pandemi ini. Nah itu adalah kesenangan manusia. Tapi Allah mengingatkan itu kesenangan hidup di dunia. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu kenikmatan hidup di dunia. Ya. Dunia itu ya hanya sementara yang pernah kita bahas dulu. Sebenarnya dunia itu sangat kecil. Dunia itu hanya sekecil otak kita, sudah. Kenikmatan dunia itu hanya di otak kita. Kalau saraf otak menuju mata, sudah nggak bisa lihat. Keindahan dunia nggak bisa lihat. Kalau saraf otak menuju lidah kita, menuju mulut kita, udah habislah makanan itu. Artinya nggak bisa merasakan makanan apa-apa. Nikmatnya di mana itu dunia? Nggak ada nikmat. Jadi kalau saraf otak ke telinga terganggu sudah nggak bisa menikmati suara indahnya dunia itu nggak bisa karena nggak bisa mendengar. Jadi dunia itu hanya sekecil otak kita, maka kalau dunia itu kecil nggak usah terlalu dibesar-besarkan lah, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Walaupun Nabi sebutkan manusia itu kalau sudah punya kekayaan dunia satu lembah, dia pengen lembah yang kedua. Kalau sudah kedua, yang ketiga. Kemudian Nabi katakan dan seterusnya. Kalau apa yang menghentikan itu keinginan manusia, yaitu tanah kubur katanya. Tanah kubur. Jadi orang itu punya pabrik 10, nanti pengen yang ke-11. Itu. Kalau 11 sudah pengen 12. Kalau sudah 13 dan seterusnya. Ada kecenderungan seperti itu. Nah jemaah sekalian itu keinginan manusia. Kemudian saya lanjutkan dengan ayat di dalam tadi di surah di Al-Imran 14 ya, Imran 14. Kemudian kita lanjut di ayat yang lain. Ini masih persoalan rezeki ya. Nanti kita sambung juga bahwa manusia itu makhluk sosial ayat setelah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi ibadihi khabirum basyir. Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Jadi jika Allah memberi rezeki yang banyak, sudah berlebihan itu kepada orang itu, maka manusia akan lebih cenderung melampaui batas. Ya tadi 1 lembah, 2 lembah, 3 lembah dan seterusnya. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Jadi Allah menurunkan rezeki itu sesuai kehendaknya, termasuk ukurannya, ukuran rezeki, waktu rezeki, tempat rezeki, cara rezeki, itu semua ya semua Allah. Mungkin tanya, lah bagaimana dengan ikhtiar? Ikhtiar itu ya maunya Allah. Artinya kita manusia itu bisa berusaha. Kemampuan berusaha itu berasalnya dari Allah, bukan dari manusia sendiri. Enggak. Ya, kita berikhtiar dengan mata melihat, dengan tangan berjalan, ya, dengan tangan kita bekerja. Karena Allah yang menciptakan tangan untuk bekerja, menciptakan mata melihat, menciptakan otak untuk berpikir, untuk punya konsep dan sebagainya. Ya sekehendaknya Allah rezeki. Tapi Allah menurunkan rezeki itu kehendaknya dengan ukuran. Ya ada ukurannya. Ya, oke, dia pantas diberi banyak karena
sangat bersyukur. Ada ayat ya, Ibrahim ayat 7. Wah dia rajin nih, tak kasih itu. Karena rajin bersyukur tak tambah. Ya. Tapi kalau yang lain itu nggak usah saya tambah. Karena kalau ditambah-tambah nanti wah semakin ranggena hidupnya. Nggak usah. Tapi dia tak beri sedikit saja. Karena dia rajin berdoa. Dan saya senang suara doanya. Nah, tak kasih dikit-dikit aja. Sama nguji dia sabar apa enggak kita sedikit. Oh kalau dia apapun tak kasih. Apapun tak kasih, nyah. Tapi nyah itu akan nyiksa dia. Yang disebut dengan istri cerita. Saya sudah enggak senang dengan suara dia. Sudah tak kasih semua biar lekas pergi, enggak usah doa lagi. Ibaratnya gitu. Jadi segala kemungkinan, ukurannya, caranya, waktunya, ya, tempatnya, ya sekehendaknya Allah. Kita manusia sekedar berdoa, kemudian berusaha, kita berdoa ikhtiar. Nah, jemaah sekalian, ini tentang rezeki. Jadi apa-apa yang disenangi manusia tadi, ya, jadi termasuk tadi ada harta benda, peternakan, transportasi, tadi pertanian, itu yang disenangi manusia, itu adalah rezeki dari Allah. Dan Allah menurunkannya atas kehendak dia dan ukuran yang ditentukan oleh dia. Nah, setelah dapat rezeki, ayat berikutnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Jadi ini yang disebut dengan min dzakarin wa unsa. Az-zakar ini laki-laki, wa unsa itu perempuan. Jadi jenis kelamin laki dan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, ya, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Syu'uban wa qabaila, bersuku-suku berbangsa-bangsa di tempat masing-masing. Kemudian manusia memberi nama-nama suku-suku itu. Namanya Indonesia, namanya Malaysia, namanya Singapura dan sebagainya. Namanya Jawa, namanya Batak, namanya Padang, namanya Sunda dan sebagainya. Itu manusia yang memberi nama-nama. Nah, ingat. Inna akramakum indallahi lita'arafu. Lita'arafu dulu. Lita'arafu. Lita'aruf itu kamu saling kenal mengenal. Jadi berbeda itu ya bergaul lah, saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal ya, yang dulu dalam kajian ukhuwah itu ya. Ta'aruf saling kenal mengenal, meningkat tafahum saling memahami, meningkat lagi ta'awun saling tolong menolong, kemudian meningkat lagi jadi tafakul saling menjamin. Saling menjamin. Jadi perbedaan itu untuk kita saling kenal mengenal dan seterusnya, termasuk kenal kerjasama. Ya. Kalau kenal menang kerjasama pasti ada aktivitas memberi, ya, memberi. Saya tidak mengajarkan meminta, makanya memintanya saya hapus, enggak usah. Ya, memberi bukan meminta. Ya. Kita diajarkannya memberi, bukan diajari minta. Kemudian aktivitas itu juga saling pinjam meminjam. Lita'aruf itu saling kenal mengenal atau berhubungan, berinteraksi sosial. Di dalam berinteraksi sosial itu ada manusia yang memberi. Memberi ada yang menerima. Tapi saya tidak mengajarkan meminta, enggak. Kemudian ada meminjam. Saling pinjam meminjam. Itulah aktivitas di masyarakat kita begitu. Meminjam apa saja, ya. Tapi jangan meminjam istri atau suami, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh.
Jadi yang dalam konteks nanti ada adab Islamnya gimana, minjam itu. Kemudian diingatkan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa, yang bisa menjaga diri, mengikuti aturannya Allah, menjaga diri selalu di dalam kebaikan. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, alim, mengetahui perbuatan kita semua. Perbuatan memberi, menerima, pinjam, Allah ngerti semua. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui itu semua. Khabirun itu maha mengabarkan. Di sini diartikan maha mengenal, maknanya Allah itu pasti mengetahui dan mengenal perbuatan kita. Kemudian di akhirat nanti akan dikabarkan itu. Jadi khabirun itu yang maha mengabarkan. Di akhirat kita akan dikabari Allah amal kita. Termasuk amal memberi dan amal pinjam-meminjam. Nah tergantung kita. Apakah kita ingin berita baik atau berita buruk. Kalau di akhirat ingin berita baik, ya di dunia beramal baik. Kalau di dunia buruk, ya nanti berita buruk. Berita buruk itu. Kamu punya duit banyak, kaya raya, nggak pernah memberi orang, ya. Kalau memberi masih ngenyang. Saya memberi kamu, tapi saya dapat apa dari pemberian itu? Ya. Kamu duitnya turah-turah, tahu tetangganya, temannya miskin, butuh duit, biarkan aja. Misalnya, udah kamu bagiannya Malik ambil dia, lemparkan neraka. Besok dikabari kayak gitu, itu contoh berita buruk ya. Wah kamu bagus itu, rezekinya cukup itu. Walaupun cukup tapi kamu Masya Allah, zakatmu, infakmu luar biasa. Oh tapi dia istimewa, dia menengah ke bawah ekonominya. Ya walaupun ekonominya agak mepet tapi dia masih menyisihkan untuk ya. Oh luar biasa dia. Ya, uangnya pas-pasan tapi masih terus zakatnya. Infaknya wah Masya Allah luar biasa. Oh kamu bagiannya Ridwan ambil dia, masukkan ke surga. Kira-kira begitulah. Ya, itu berita baik dan buruk. Ini ada ayat di Al-Maidah ayat 2, nggak usah saya baca, saya terjemahnya aja. Nanti dicek sendiri, saya hanya menggarisbawahi ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu ayat. Jadi wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kamu. Alal birri wat taqwa, dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Ini perintahnya. Jadi kalau sudah dapat rezeki dari Allah, kita berinteraksi. Nah, ta'awun tadi kan yang al-hujrah ta'aruf. Terus tafahum, ta'awun. Ta'awun itu saling tolong menolong. Alal birri wat taqwa, dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, ini saya ambil inti garis bawahi di sini aja. Yang lain nanti baca sendiri. Hanya kemudian dilanjutkan dan bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kamu takwa, ya ini dilakukan. Ya, melakukan pertolongan dengan baik. Ya, jangan dosa pelanggaran. Allah amat berat siksanya. Tadi, jadi kalau berita buruk, ya, artinya kalau tolong menolong dalam dosa, ya, malah ketemu siksanya. Nah, ini yang inti sekarang ini. Ini mohon perhatian. Ini slide ini yang paling penting. Poin-poinnya itu. Ya. Bagaimana adab memberi dalam Islam? Ya. Tentu memberi ini diajarkan Allah. Ayatnya barusan tadi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu kan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, tolong menolong dalam hal apapun. Memberi itu adalah menolong. Memberi itu menolong. Ya. Kemudian orang lain juga menolong kita. Jadi mengapa ini saya menekankan memberi? Ya, ajaran Islam untuk bersikap ke orang lain adalah ajarannya memberi. Memberi. Lah kalau meminta gimana?
pada dasarnya meminta itu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meminta itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tapi begini, memang nanti kalau dalam ranah praktisnya ya, kenyataan hidup sehari-hari kadang ada manusia yang minta tolong ke orang lain. Kalau terhadap manusia itu begini, kita upayakan orang lain itu jangan sampai minta, tetapi kita yang tahu, kita yang memberi pertolongan. Jadi memberi pertolongan itu enggak usah orang lain minta tolong, maksudnya begitu. Lah kowe ra njaluk aku ya ora tak kei, kadang-kadang kan gitu kan di masyarakat. Itu tidak diajarkan Islam. Kita memberi nunggu dia minta, enggak usah nunggu minta. Ya. Jadi kadang-kadang ada seperti tadi. Lah kowe ra njaluk aku ya wis ora tak kei to. Artinya dia ngei nunggu njaluk. Itu bukan ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan yang memberi. Maka pengertian ya. TST tahu sama tahu kan itu. Ya. Maksudnya yang kaya raya itu ngasih, memberi, nggak usah nunggu si miskin minta. Tapi si miskin juga menjaga harga diri. Saya harus berusaha, harus sabar, jangan selalu minta. Jangan selalu minta. Nah, pertama adabnya ikhlas karena Allah. Kita memberinya karena Allah, bukan karena makhluk. Bukan karena, termasuk ini ya, saya memberi karena saya kaya raya. Aku duit akeh. Ya, misalnya. Hartaku banyak. Nah, jangan begitu. Karena harta, duit itu sesungguhnya miliknya Allah, bukan milik kita. Maka ketika kita mengambil sebagian duit kita ke orang lain, atau harta kita, benda atau apa diberikan ke orang lain, sesungguhnya yang kita berikan itu miliknya Allah, bukan milik kita. Kita hanya dititipi aja. Dulu lahir gak bawa apa-apa, besok mati sama gak bawa apa-apa. Artinya manusia gak punya apa-apa. Ya. Jadi makanya karena Allah, saya memberi itu karena Allah. Karena barang ini miliknya Allah dan diperintahkan Allah memberi. Itu bukan karena saya, bukan karena saya kaya. Saya ngasih sampean bukan karena saya duitnya banyak. Saya niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, halalan thayyiban. Jadi apa yang diberikan itu apakah harta, apakah benda, apakah tenaga, ya, apakah ilmu, ya. Kita memberi itu banyak loh ya. Tidak harus duit loh ya. Bisa harta benda, duit, bisa ilmu, bisa tenaga kita, bisa konsep, bisa apalah kita beri. Itu yang halalan thayyiban, itu pasti, yang halal. Saya kira jelas ini ya. Kemudian yang ketiga, sesuatu atau benda misalnya, yang kita berikan itu masih dalam keadaan baik. Ya disenangi, ijek disenangi. Ijek disenangi. Ini poin yang ketiga ya. Jadi sesuatu benda yang kita berikan ke orang lain itu masih baik, masih berfungsi, masih bisa dipakai. Ya. Tapi itu tadi, pengertian tadi yang memberi dan yang diberi pengertian. Ngono yang diberi malah minta. Minta gak boleh. Minta gak boleh itu. Aku kok seneng karo HP-mu, aku kok minta begitu, minta HP-mu, gak boleh itu, gak boleh. Motormu kok bagus ya, wah seneng aku. Aku minta motor, gak boleh minta, gak boleh minta. Makanya gak boleh minta. Ya. Kalau minta nanti semua yang dipakai orang dimintai semua. Omahmu apik banget, omahku mung kriat gede kaya ngono. Aku tak njaluk omahmu Nah, itu enggak boleh. Makanya kita tidak diajari minta ke orang lain. Ya, mintanya kepada Allah, memberinya kepada orang lain. Karena apa? Semuanya miliknya Allah, mintanya kepada Allah. Kemudian hasil dari minta kepada Allah, kita berikan ke orang lain. Bukan diberikan kepada Allah. Jangan dibalik. Memberi itu kepada manusia, meminta kepada Allah. Jadi kita minta pada Allah, kemudian diberi Allah, sudah diberi, kita diberi Allah, kita berikan ke orang lain. Ya. Mungkin ada ajaran lain yang memberi Allah, memberi pengorbanan untuk dewa, untuk ya. Ben ora pagebluk, ora diberi sajen Tuhannya.
dewa-dewinya diberi. Memberi itu memberi Tuhan. Enggak boleh. Dalam Islam tidak ada memberi Tuhan, enggak ada. Enggak ada. Ya. Lanjut. Nomor 4, tidak menginginkan balasan kepada orang yang diberi. Ini semua nanti ada ayatnya. Ayatnya nanti. Ya. Jadi ketika kita memberi ke orang lain, jangan berharap orang lain yang kita beri itu membalas memberi kita. Ya. Jadi jangan mikir begini. Oke, suatu saat kamu beri nyuh tak kayak 1.000. Terus ngarep itu mengharap. Ben kan kowe ngeki aku ganti duit aja 1.000, 110. Itu golek bati namanya, enggak boleh. Ya. Jadi saya ulangi, tidak menginginkan balasan kepada orang yang diberi. Ketika kita memberi orang lain, kita tidak boleh mengharap kepada orang yang kita beri itu untuk bales ngei. Ben tak kei gedang selirang lho ya. Wis sampean nek aku gedang ya sak lirang punjul telu apa piye. Itu enggak boleh. Ya. Dan diniati pun enggak boleh. Jadi menjadi tujuan enggak boleh. Aku ngeki kowe ben kowe sok ben meki aku, itu ora enggak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Ya. Aku ngeki kowe ben kowe sok ben ngeki aku. Ini ulang tahun kowe tak kei hadiah 100.000. Sok ben yen aku ulang tahun, ganti kowe ngeki hadiah aku lho. Ya aja 1.000, 120 misalnya. Itu enggak boleh. Ya. Nyumbang juga demikian, nyumbang manten, oke kowe mantu tak sumbang 200.000. Lah sampeyan yen aku mantu, kowe kudu nyumbang aku genti. Ya. Nyumbange ya 220 aja 200. Jadi sekali lagi, termasuk ini apalagi ini ya, ada pengemis datang minta-minta. Ya orang yang namanya minta-minta kita sebut pengemis itu kan miskin, asumsinya kan gitu. Kemudian datang ke rumah minta, kita kasih 5.000 misalnya. Ketika kita ngasih, apa kita mau berharap? Pengemis kamu besok datang ngasih apa lagi? Ngasih gula teh, ini tak kasih 5.000, besok kalau datang sini lagi bak gula sekilo ya. Gula sekilo itu 12.000, jadi golek padi. Apakah kita mau begitu? Tidak. Ya. Maka Islam mengajarkan, nanti ada ayatnya, ya, tidak boleh berharap ya dari itu. Lanjut. Nah, memberi tentu ucapan rasa syukur, yaitu ucapan terima kasih. Ya. Ini salah ketik ini. Kepada orang yang memberi. Jadi ini saya koreksi dulu. Yang nomor 5, ya, yang nomor 5 itu ucapan terima kasih bagi orang yang diberi, artinya yang memberi. Salah ketik. Nah, jadi kita yang diberi maksudnya begini ya. Ini tadi juga sebenarnya pemahamannya juga gitu. Ucapan terima kasih itu dari yang diberi. Kemudian diberikan kepada yang memberi maksudnya. Jadi kalau bagi itu untuk yang memberi. Itu jangan lupa. Dengan bahasa masing-masing. Jangan mengucapkan thank you very much, syukran katsiran. Apa? Kamsia ya, kamsia. Terima kasih, matur nuwun sanget nggih. Wah. Itu diberikan. Itu sebagai, mengapa itu diberikan? Itu sebagai rasa syukur bahwa kita itu diberi. Minimal syukur kita lisan. Kemudian yang pernah dilarang mengungkap kembali pemberian atau kebaikan. Misalnya bulan lalu, tahun lalu pernah memberi sesuatu kepada orang itu. Kemudian suatu saat ke depan ada masalah dengan orang itu yang kita beri. Kemudian sampai kita mengatakan, kowe ra kelingan ya. Ndek tak kei ingun tak tolong, tak beli pertolongan tak kei duit. Oh ndek ora tak tolong, mbuh uripmu malah. Itu enggak boleh. Jadi sekali lagi dilarang mengungkap kembali pemberian atau kebaikan yang pernah dilakukan ke orang lain. Yang nomor 7, dilarang memberi untuk mendapatkan lebih. Ya seperti tadi,
Saya beri 100 ya, sampeyan yang kowe balekke atau memberi saya 110. Iki tak kaya hadiah senilai 200.000. Karena ulang tahun kan. Nah, sampeyan yen aku ulang tahun, kowe genti ngeki hadiahku. Ya. Tapi 250 kowe ngeki ini. Nah. Jadi dilarang memberi untuk mendapatkan lebih. Dan juga yang 8, dilarang mengharap kepada orang yang diberi. Mengharap balasan. Mengharap balasan. Kita masak di rumah, kemudian memberi sepiring tetangga kita. Tapi hati kita sudah ngarep-ngarep. Sumben yen dhek masak. Ini dibatin ini enggak boleh. Jadi ketika kita memberi, kita tidak boleh batin kita aku memberi ya masakan untuk tetangga saya, dan besok tetanggaku yang masak yo ngeki aku. Itu enggak boleh. Jadi kita memberi itu aja karena Allah. Besok kamu balas atau enggak urusan. Ya. Yang penting hatinya jangan meniatkan itu, tidak boleh. Nah, tapi perkara nanti misalnya orang yang kita beri itu rasa syukurnya adalah juga ikut memberi ke kita, ya monggo silakan. Istilahnya jangan niati minta, enggak boleh. Jangan niat berharap dia memberi, itu kan sama dengan meminta. Jadi meminta itu tidak mintanya kepada Allah bukan kepada manusia. Nah, ini ringkasannya di sini. Ayatnya banyak, nanti sekilas saja ayatnya. Ini diantara. Ini bagus ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Ini di awal juz 4. Awal juz 4 Ali Imran 92. Lan tanalul birra itu bukan sekali-kali, itu bukan albir, itu kebaikan. Itu sekali-kali bukan kebaikan itu. Hatta sehingga tunfiku mimma tuhibbun, itu memberi apa-apa yang dia sukai. Yang dia cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa-apa yang kamu infakkan itu fa innallaha bihi alim, maka Allah itu mengetahuinya. Allah mengetahui pemberian itu. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan baik kalau kita memberi itu sesuatu yang kita masih senang, masih suka. Masih baik. Nah, ini yang kemudian ada hadis dari Abu Dawud. Barang siapa cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka dia telah sempurna iman. Ini katanya dengan niat. Ya. Jadi niatnya murni karena Allah saja, mukhlisin alaudin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin alaudin. Jadi jangan ada apa istilahnya, keinginan-keinginan ya, misalnya memberi biar dia membalas apa itu ya. Nah, ini juga ayat penting. Al-Muddatsir ayat 6. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Oke, aku tak bantu gue, aku bantu gue tak kayak iya. Tapi aku oleh apa dari bantuanku iya. Betul. Oke, tak utangi ya. Tak utangi duit 1 juta ya. Tapi kowe sumben balik kene 1,1 juta lho ning aku. Minta gitu, tak boleh. Jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ayat ini hadis kali ini. Al-yadul ulya, nah di sini disebutkan. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Ini tak potong di sini. Artinya tangan di atas itu memberi, tangan di bawah itu menerima. Jadi memberi lebih baik daripada menerima. Dan jauh lebih baik daripada minta. Minta itu lebih bawah lagi. Ya, lo kan Pak sekarang memberi dari bawah kan bisa juga. Memberi dari bawah mejanya.
Ya. Jadi memberi lebih baik, maka ya kita milih yang lebih baik. Ya. Jadi tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, keluarga. Jadi kita memberi itu dimulai dari orang yang tanggungan kita. Kita punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya cucu barangkali, punya pembantu, punya karyawan, punya bawahan. Jadi bos punya karyawan, ya kita harus berikan, memberi itu. Kita utamakan itu. Jadi kalau memberi ke luar rumah, di dalam rumah diberesi dulu. Ketika kita memberi beras ke orang lain, berasnya di rumah beres enggak? Oh sudah oke, sudah beres. Kalau beras di rumah sudah oke, beri beras ke orang lain. Jadi jangan sampai beras untuk persediaan rumah dan hanya itu persediaannya, kemudian persediaannya diambil semua untuk orang lain, kemudian keluarganya menjadi sengsara, menjadi kelaparan, itu nggak boleh. Tapi begini, kita punya, wah ini kok mepet juga ya, kita rembuk dengan keluarga, dengan istri, dengan suami gitu ya. Tapi ini kalau diambil sepertiganya masih nggak apa-apa. Oke, ambil sepertiga, kasih orang lain. Silakan, nggak apa-apa. Asal kesepakatan. Yang nggak boleh diambil semua. Makanya angka zakat, infak, sedekah dalam Islam itu angka maksimalnya sepertiga. Kira-kira 33% lah. Ya, katakanlah 30% katakanlah. Itu angka maksimal. Ya. Dulu sahabat Abu Bakar, Utsman itu pernah menyatakan ke Nabi mau memberikan semua kekayaannya untuk perjuangan Nabi. Nabi menolak, nggak boleh. Lah kamu punya istri, punya anak istri. Anak istrimu gimana? Kemudian dijawab oleh sahabat itu, anak istri saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan. Hanya tidak semua diberikan. Ya. Nah ini yang ada peminjam. Ini poin-poinnya ini. Ya. Jadi poin yang tadi, poin memberi, ini poin yang meminjam. Sama, ikhlas karena Allah niatnya. Halalan thayyibah. Jadi pinjam meminjam di sini semua hal ya. Pinjam meminjam barang, alat boleh. Pinjam meminjam uang yang kemudian disebut dengan hutang. Ya. Kemudian pinjam meminjam ilmu atau tenaga. Dan yang lain, ilmu juga boleh, pinjam meminjam ilmu. Nah, kalau pinjam meminjam memang ini ada unsur kesana dan kesani. Kalau tadi memberikan kesana saja. Kalau pinjam kesana dan kesini, itu pinjam meminjam. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sesuatu benda yang masih dalam keadaan baik, sama, masih dalam senangi. Ya. Jadi kalau misalnya meminjami alat, misalnya alatnya harus masih bisa berfungsi. Ini tak pinjemi motor, motornya masih bisa jalan. Ya. Jadi jangan begini. Ini tak pinjemi motor saya, tapi ini kosong bensin loh ya. Kok isinan? Itu nggak boleh itu dalam Islam kayak gitu. Ya. Tak pinjemi motor tapi remnya rodok rusak iki, rodok rusak. Ya. Syukur kok buat dandani tak sili, itu nggak boleh. Kemudian harus mengembalikan barang pinjaman, mengembalikan harus itu. Jadi kalau pinjam meminjam itu setelah kita meminjamkan itu harus dikembalikan, yang dipinjam itu harus mengembalikan dalam waktu tertentu ya sesuai dengan perjanjian. Termasuk menepati janji pengembalian. Nyilih nyilih alat. Aku nyilih alatmu lek ya 5 dino Pak. Nyilih. Jadi perjanjiannya nyilih, bukan sewa. Kalau sewa nanti lain soal itu nanti. Itu bab lain. Nah, kalau ungkapan pertama sudah berjalan 5 hari, ya selama 5 hari kembalikan. Nanti kalau mau diperpanjang minjamnya ya bilang lagi. Masih diperlukan perpanjang gitu ya. Tapi harus tahu diri ya yang dipinjami. Ojo pinjem sak lawase. Kalau pinjem sak lawase namanya pindanggon itu ya, tidak dikembalikan.
Dan ini ajaran Allah begini, bahwa manusia itu tadi lahir gak bawa apa-apa, kemudian kita alhamdulillah hidup sejahtera sekarang ini, ya, termasuk punya rumah dan seisinya dan sebagainya. Kemudian nanti mati itu barangnya ditinggal semua. Itu sebenarnya pelajaran, ya, tentang pinjam meminjam. Allah itu minjemi kita ilmu, tenaga, harta, dipinjemi selama hidup. Ya, selama hidup dipinjemi. Kemudian ketika kita mati, artinya apa? Barang pinjaman itu dikembalikan kepada Allah. Kita sudah nggak pakai lagi. Ya. Jadi nggak akan dibawa itu rumah dan seisinya, mobil mewah nggak ada itu. Karena itu semua miliknya Allah, dikembalikan ketika kita mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah semuanya itu, dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, termasuk dalam adab pinjam meminjam harus begitu. Kalau tidak selesai urusan harus dikembalikan. Tidak boleh terus bablas. Minjem sak lawase, artinya ngepek. Ngepek orang nembung sih sana aduh. Kemudian, nah, tidak memberi lebih pada pengembalian tadi. Nah, ini sama dengan tadi. Ya. Jadi, ya, tapi begini, kalau ini catatannya begini. Tidak memberi lebih pada pengembalian itu kalau yang minta yang punya barang. Jadi tak silih motor. Tadi rime rada rusak. Dia balekke rime kudu anyar. Tak boleh. Kita tak silihnya motor. Tapi ini mau bensinnya arep entek lho, dilongkan entek. Engko isinen ya 3 liter marani sisanya. Itu enggak boleh. Yen balekke diisi ya. Nah, itu maksudnya, ini poinnya itu sebenarnya. Kemudian tidak boleh merusak, menghilangkan barang tersebut. Barang silihan kok dirusak. Apa meneh dengan sengaja itu enggak boleh. Artinya barang silihan itu harus dijaga juga. Dijaga kebaikannya, ya. Dijaga kebaikannya. Tapi kalau misalnya tadi ya, dijaga kebaikannya ya. Jadi supaya nanti mengembalikannya sebagaimana dulu semula dipinjam itu. Kemudian tidak boleh merusak, menghilangkan barang itu tadi ya. Islam menekankan untuk tidak mempersulit dalam urusan utang piutang maupun jual beli. Kalau pinjam meminjam uang namanya hutang piutang namanya. Kalau pinjam meminjam barang, jano ya utang juga ya sebenarnya. Meminjam motor itu utang motor, itu dibalik. Utang motor dalam arti ya utang piutang itu kan minjem kan. Hanya biasanya konotasinya utang piutang itu pinjemnya uang gitu. Nah sekarang kalau pinjem barang, itu kan sama-sama pinjemnya kan sebenarnya. Sama-sama pinjamnya harus dikembalikan. Jadi kalau di hadis dalam konteks bisnis ya, jadi Nabi mengajari supaya mempermudah menjual, mempermudah membeli, dan mempermudah memberi hutang, ngutangi, dan mempermudah mengembalikan hutang. Dengan kata lain, hutang itu mempermudah minjemi, ya, gampang nyili. Gitu. Yang tak sili. Tapi kalau akadnya, janjiannya disili, yang kok dibalekke gitu maksudnya. Nah, kemudian mudah di dalam membayar hutang, artinya mudah dalam mengembalikan barang. Nah, kalau kamu minjam barang seseorang, itu harus mudah mengembalikan kalau memang sudah selesai. Jadi jangan diperpanjang terus diperpanjang seumur hidup. Artinya ya malah memiliki nggak boleh. Jadi ini. Kemudian ada ayat terpanjang di Al-Quran 282 surah Al-Baqarah. Jadi ini. Kalau kita pinjam meminjam, ini saya merai. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu ada perjanjian hutang piutang gitu ya, faktubuhu maka tulislah. Tulis. Falyaktub bainakum katibun bil adli
maka saling menulis, dan yang penulisnya itu harus adil. Harus adil itu yang nyili loro ya tulis loro. Yang nyili benda, yang nyili motor ya tulis nyilih motor. Kalau pinjamnya mobil ya tulis pinjam mobil. Nah, tulis dengan adil. Ini isinya tentang ekonomi. Ayat terpanjang di Quran tentang ekonomi. Ini detailnya nanti dibaca sendiri. Ini terjemahan lengkapnya. Jadi jika kita utang piutang, tapi kita bisa maknai luas begini ya. Utang piutang dalam konteks ini kita maknai lebih luas, tidak hanya duit. Minjam barang, ya termasuk. Itu harus, ya ini memang ditulis ya. Nah, sebaiknya memang ditulis minjem apa, utang apa itu. Apalagi minjem duit. Harus ditulis. Termasuk kita ninggal barang ke toko, mau kemana, servis motor, ada tanda terima. Itu ajaran Islam kayak gitu. Ya, bahwa kamu sedang servis motor, ini tanda terima motornya, ini kalau nanti ngambil motornya sudah selesai, dibawa tanda terimanya. Itu ngamalkan ayat ini. Jadi tadi sudah ya, hendaklah kalian menulis secara benar ya, secara adil. Nah, kalau ini anjurannya, ini masih kelanjutan terjemahan tadi. Ada saksinya. Kalau pinjam meminjam sebaiknya ada saksinya. Kemudian tentang bank riba, dikatakan bank itu memang setelah saya baca beberapa hal ya, ini dikatakan ikhtilaf itu. Ada ulama yang berpendapat boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang haram, itu tidak haram. Ya, karena bunga bank dianggap bukan riba. Tapi semua ulama sepakat riba itu haram. Ya. Kemudian ada sebagian ulama yang melihat bunga bank bukan riba. Sebagian melihat itu bukan, tapi sebagian melihatnya riba. Ya. Jadi riba itu maknanya tumbuh atau tumbuh tambah. Nah, jadi dengan adanya tumbuh tambah itu akan memberatkan, itu dilarangnya begitu. Jadi, memberatkan karena harus nambah itu berat. Apalagi yang dipinjemi orang kecil. Ya. Jadi fakir miskin kecil dipinjemi, kemudian mengembalikannya ditambah, misalnya. Nah, itu ada, jadi masih ikhtilaf untuk masalah ini. Jadi pendapatnya ada 3. Jadi tadi kalau Yusuf Qaradawi dan sebagainya itu menyatakan haram. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama, misalnya ada Muhammad Abdul, Muhammad Tantawi, Abdul Wahab Palaf dan sebagainya, Saldud itu hukumnya boleh, tidak masuk riba. Itu pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, subhat. Subhat itu ragu, meragukan. Ada yang pendapatnya. Jadi ini aja singkatnya. Jadi masih khilaf ya. Nah, terakhir jemaah sekalian, ini ada ayat hadis, hadis. Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwa. Dan sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hatimu bimbang, cemas, stres dan sebagainya. Meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Jadi begini, orang mengatakan oh itu apa. Tapi membuat hati kita terasa itu adalah dosa. Ya, karena pendapat masyarakat itu ya belum tentu sama dengan tuntunannya Allah dan Rasulnya. Jadi bahkan ada ayat yang menyatakan yang isinya. Jadi jangan kamu mengikuti kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu ya ingkar kepada Allah. Jadi ya, ini sebagai terakhir. Ya. Silakan ada pertanyaan. Ya, Mas silakan. Waalaikumsalam.
Ya, 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 oke. Oke. Ya. Oke, saya nangkap maksudnya. Jadi kita dipinjemi uang teman, kemudian kita gunakan untuk usaha, kemudian kita untung besar, kemudian uang itu kita kembalikan. Kemudian kita lebih. Nah, kalau yang kelebihannya itu niat dari yang dipinjemi dan kepada rasa syukur itu, yang meminjami tidak minta, itu enggak apa-apa. Ya enggak boleh, yang boleh sebenarnya mintanya itu enggak boleh. Karena mengapa enggak boleh minta? Karena memberatkan dia. Tapi kalau di pihak kita yang akan memberi sebagai tanda rasa syukur, terima kasih ya karena untungnya banyak misalnya, dan dalam hal ini kita niatkan adalah sedekah untuk dia. Dia niatkan. Nah, saya nangkap. Sebaiknya artinya ya jangan, nggak ada janji apa. Jadi memang akad, yang namanya akad itu perjanjian. Jadi akad nikah itu perjanjian nikah. Kalau akadnya apa? Akadnya pinjam meminjam, akadnya hutang, atau akadnya sewa boleh. Akadnya sewa. Tinggal niatnya akadnya apa dulu. Ya. Kalau akadnya adalah hibah, akad hibah. Hibah itu hadiah. Hadiah itu pemberian. Jadi yang kita bahas pemberian ini adalah hibah. Maksudnya. Jadi pemberian. Itu akadnya apa? Tapi kalau akadnya pinjam meminjam ya harus jelas. Berapa, waktu mengembalikan kapan, dikembalikan kapan. Tapi tidak boleh menuntut berlebih. Jadi itu ya saya kira. Jadi nggak usah dijanjikan. Pak Joko. Oh iya. Ini menarik. Menarik. Menarik dan sering terjadi. Kita semua mengalami ini. Pinjam ballpoint tintanya berkurang kan gitu misalnya. Pinjam motor bensinnya berkurang kan. Ya, jadi terjadi. Jadi pertama dua-duanya harus menyadari, ya. Apalagi kita sesama muslim ya. Ya menyadari, ngerti ya. Kalau minjem motor mesti bensinnya kurang sedikit. Ya. Kalau minjem apa ada kurangnya sedikit. Itu harus dua-duanya menyadari dulu. Menyadari dan sepakat. Kalau sepakat ya udah dikembalikan aja. Jadi ketika yang penting barangnya sudah dikembalikan. Walaupun ada unsur yang berkurang. Jadi di awal ini ya, di awal itu sudah kita di hati kita sudah sepakat. Oke, apalagi disampaikan boleh juga. Wis tak pinjami motor tapi aku rasa ngisi bensin. Tak silih motor tapi rasa ngisi bensin. Ya. Apalagi kalau hal-hal yang susah mengembalikan kan. Kalau kita minjam ballpoint cuma nulis 1-2 kalimat, lah tintanya ngukure piye balik ini kan susah. Hal-hal yang rumit itu enggak usah dipikirkan. Dan saya kira yang punya ballpoint sudah enggak mikir begitu ya. Enggak mikir lah wingi tintane kurang gitu. Wis ora iso balike tuntang nggo duit weh. Malah duitnya berlebih nanti. Oh tinta sak tetes sak diregani duit pira misalnya gitu atau setengah tetes. Jadi hal-hal seperti itu tadi disepakati sejak awal antara dan disadari dua-duanya. Nah, tetapi boleh juga misalnya kembali ke motor. Oke, tak pinjam motor. Kemudian yang pinjam itu
sebagai rasa syukur tapi ngisi bensin 1 liter, nggak apa-apa, infak. Boleh. Saya pakai kok kilonge rada akeh wis tak tukoke 1 liter misalnya. Nah, itu nggak apa-apa. Boleh. Mangko mulai tak umbahke motore, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya gitu. Mas Taufik tadi. Sebentar Mas Taufik. Ya. Satu kali. Ya. Nilainya. Ya. 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 Oke, ya, udah nangkap saya. Jadi sebenarnya ini kayak tadi ikhtilaf di dalam bank, bunga bank atau pinjam bank. Jadi begini, inilah ya, ini ekonomi kapitalis sebenarnya, kapitalis materialis. Jadi uang bertambah, ini kalau di logika sebenarnya nggak logis. Jadi itu nilainya bertambah, kemudian mengembalikan harus bertambah, itu sebenarnya di konsep ekonomi kapitalis materialis yang pada intinya ya menambah, ya memperkaya orang kaya, memberi makan orang yang kenyang, itu ekonomi kapitalis. Memberi hadiah mobil kepada orang yang sudah punya mobil banyak, memberi hadiah rumah kepada orang yang sudah punya rumah, itu konsep-konsepnya kapitalis. Jadi tidak membantu fakir miskin. Nah, Islam itu ngajarkannya membantu fakir miskin. Kalau kamu ngasih hadiah rumah, ya kasih hadiah rumah kepada orang yang belum punya rumah. Kalau kamu pengen ngasih hadiah mobil, kasih kepada orang yang belum punya mobil. Islam ngajarkan itu. Ya, tapi yang kita lihat yang di sekarang tidak begitu. Ya, semakin banyak ya, itu orang kaya yang sudah punya rumah, masih ditambahi rumahnya lagi ya, dan sebagainya. Jadi makanya memang zaman dulu emas itu ya enggak berubah ya. Jadi emas sekarang dengan 5 tahun yang lalu, yang 10 tahun yang lalu ya, 1 gram ya 1 gram emasnya. Jadi memang perkembangan ekonomi dalam hal membuat uang ya, sekarang udah banyak berubah. Uang itu sebenarnya kan dulu sebagai alat bayar. Awal-awalnya dulu itu pasar itu barter natural ya, tukar menukar barang. Saya punya ikan, kamu punya sayur ijolan misalnya. Ya. Kamu punya beras, saya punya pohon atau punya buah ijolan. Dulu gitu pasarnya. Ya. Kemudian ya berkembang ada uang, sehingga ada pasar jual beli, ada alat bayar. Awalnya uang itu alat bayar. Ini uang sekian ini untuk nilai sekian untuk bayar. Kemudian kita nilai barangnya seberapa. Nah, lama-lama uang itu tidak hanya sebagai alat bayar. Sekarang ini uang itu menjadi barang dagangan. Semurah kita membeli beras, sayur itu, sekarang uangnya ada di dol. Nah, itu yang zaman sekarang ini. Nah, ya memang kalau kita bisa pakai model yang emas tadi ya baik gitu. Jadi makanya tadi poin-poinnya tadi ya, nggak usah mengharap lebih, kemudian ya apa adanya gitu. Toh kalau lebih koleksi uangnya di bank sampai MMTT, sampean mati ya ora digo. Itu pasti.
Ya. Dan nganggur, uangnya nganggur. Nambah lagi nggo apa neh. Arep tuku mobilnya wis duwe 5. Tuku apa omah wis duwe 10. Tuku apa neh pabrik wis duwe 5. Arep nggo apa neh. Kalau untuk kecukupan sehari-hari ya butuh makan iyalah. Butuh makan sehari-hari itu kan ibaratnya nggo bayar sekolah anak ya wis iso bayar. Ya. Kebutuhan sehari-hari wis iso bayar. Arep nggo apa neh. Itu Mas Taufik ya. Tadi Mas Harto mana? Oh pindah kajian, oh, Mas. Waalaikumsalam. Ya. Ya itu sebenarnya kredit itu kan polanya kayak bank sebenarnya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama sih dengan bunga bank. Ya ini masuk kategori ikhtilaf juga ya. Ya. Tapi kalau begini, jadi singkatnya begini ya. Kalau kita punya uang cukup untuk bayar cash, lebih bayar cash, nggak usah kredit. Ini sebenarnya prinsipnya sama dengan utang bank, kredit itu. Ya itu. Ya memang ya. Makanya itu yang pendapat yang diharamkan ya itu. Ya, jadi memberatkan. Apalagi kalau nggak bisa bayar nanti ditarik barangnya, wah itu semakin susah. Maka ya saya pribadi dan istri itu kalau misalnya mau beli ya usahakan cash. Usahakan cash. Nah kecuali sesuatu yang sangat besar dan kita nggak mampu menyediakan cash, itu silakan. Nanti dihukumi dengan pinjam bank ya, yang kita ikut pendapat tadi yang dibolehkan tadi karena itu bukan riba. Jadi kalau misalnya barang, kan banyak orang pola hidupnya begini, suka kredit, wong manci aja kredit, ya. Beri apa kredit itu. Ya. Kecuali tadi kalau memang betul-betul tidak mampu, ya silakan. Ngukur awakne dhewe. Ngukur kita lah. Ada orang yang ya karena duitnya banyak ya cash saja, itu lebih baik memang. Karena enggak ada urusan ke depannya. Ya. Tapi ada orang yang memang tidak mampu, sangat tidak mampu sehingga ya harus kredit. Dan ingat satu lagi, adalah barang itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Jadi kebutuhan primer bukan sekunder. Ya. Jadi kredit suatu barang, yang barang itu hukumnya sunnah istilahnya. Sing ora pokok banget itu. Apalagi hanya untuk niat gengsi, naikkan gengsi, pamer, ya diruangi kredit untuk itu sebenarnya dihindari kayak. Jadi dihindari. Jadi satu barangnya sangat penting, sangat mutlak harus. Kalau enggak, misalnya untuk modal usaha, alat kayak motor tadi misalnya. Orang didi tenan aku yang tuku cash, bayar cash orang didi tenan. Padahal aku butuh motor untuk usaha, untuk kerja. Itu kan vital. Silahkan. Ya. Tetapi kalau misalnya jangkanya lebih pendek ya lebih bagus. Jadi ingat ya, jadi catatannya itu. Betul-betul nggak ada duit cash itu. Ya, kalau ada duit, jadi kadang-kadang ada orang begini, duitnya banyak, tapi nggak tuku tetap kredit, padahal iso bayar cash. Ya, dia punya 100 juta, tuku motor cash 20 juta iso bayar, tapi melu kredit motornya, padahal 20 juta itu nggak boleh. Jadi lebih baik dihindari kreditnya itu, bayar cash. Ya gitu ya. Terakhir ada lagi, Pak. Salam. Siapa nyumbang berapa gitu ya?
Adat tradisi masyarakat tidak harus diikuti. Bukan wajib. Ya. Kecuali adat yang memang sesuai dengan Islam boleh. Kalau yang tadi ya itu kan ngarep berarti. Aku nyumbang sakmene sebenarnya aku ada kudu nyumbang kayak gitu kan kurang lebih ya. Itu yang memang tidak boleh. Jadi tidak ada berapa. Jadi makanya di surah Al-Insyirah itu inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini penyemangat ini. Kalau punya kesulitan jangan khawatir ada kemudahan di sini. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta, ya. Apabila kamu sudah selesai melakukan satu pekerjaan, fangsop, lanjutkan pekerjaan yang lain. Apabila kamu selesai pekerjaan satu, lanjutkan pekerjaan berikutnya maksudnya. Fa idza faragta fangsop. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu farghab, kamu berharap. Ngarep ya. Berharap atau ngarep. Jadi tidak boleh ngarep kepada orang yang kita baiki. Ngarepnya kepada Allah. Oke, aku nyumbang kamu blek. Ya. Saya berharap kepada Allah. Jadi tidak berharap sebenarnya aku digawe kowe ganti nyumbang aku, enggak. Tidak boleh berharap. Harapannya kepada Allah. Kepada Allah. Jadi jangan diniati sejak awal, itu enggak boleh. Aku ngeki kowe gunting itu enggak. Ngeten Pak ya. Saya kira itu untuk hari ini. Alhamdulillah ini topiknya menarik, banyak yang datang. Kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.